Yuhu, hello apa kabar? Oke, sekarang gue akan bahas satu ingredients yang cukup menarik. Gue rasa akan sangat menarik untuk di-share. Tapi tunggu yang satu ini dulu ya, jangan di-skip. Cus! Hai gengs, balik lagi sama gue Riri di sini di DR Stories. Kalau kalian lihat ini ada apa dengan leher gue, ya Allah. Lihat. Jangan sedih ya. Ini gue baru melakukan semacam counter untuk skin tagging gitu yang ada di kulit gue. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pemeran utamanya, yaitu tranexamic acid. Ada yang udah pernah dengar belum sih tranexamic acid? Karena ini sebenarnya nggak baru-baru banget. Cuman belakangan ini kayaknya udah mulai dipopulerkan sama beberapa produsen skincare. Kita mulai dulu ya. What is tranexamic acid? Tranexamic acid ini sebenarnya awalnya dia tuh adalah obat minum oral untuk mengobati pendarahan. Tapi ternyata selain sebagai oral medical, dia juga bisa diolah menjadi skincare. Nah, kalau di skincare fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya dia adalah sebagai brightening ingredients atau bisa disamakan dengan function-function dari vitamin C, kojic acid, alpha-arbutin, dan beberapa brightening ingredients lainnya. Tapi, why tranexamic acid? Karena ternyata di dalam penelitian terakhir, tranexamic acid itu dinilai sangat efektif. Super duper efektif dan lumayan cepat untuk bisa memperbaiki skin kita. Nah, cara kerja tranexamic acid pun itu adalah dia menghambat pembentukan pigmen non-melanin yang berfungsi menyamarkan hiperpigmentasi dan dark spot pada kulit. Jadi sebenarnya apa yang bisa diperbaiki sama si tranexamic acid ini? Pertama, dark spot. Jadi dark spot seperti bekas jerawat gua nih, indang dan banyak banget sebelumnya ada di sini gitu ya. Dan di sini tranexamic acid bisa membantu menipiskan sehingga menghilangkan bekas-bekas jerawat. Nah, otomatis kalau misalkan dark spot lo udah terkikis sehingga tipis dan hilang, dia ini fungsinya juga bisa meratakan skin tone color atau meratakan warna kulit kalian. Lalu selanjutnya, tranexamic acid ini juga bisa membantu menghilangkan melasma. Melasma dengan dark spot beda ya. Kalau dark spot itu karena karena terjadi karena adanya inflamasi. Jadi adanya kepanasan di atas kulit kita. Kalau melasma memang dia terjadi karena paparan sinar matahari biasanya yang cukup dalam ya, yang cukup dalam kulit. Jadi bukan cuma permukaan kulit doang. Dan itu bisa dikategorikan penyakit sebenarnya kalau melasma. Jadi melasma pun bisa diperbaiki sama si tranexamic acid ini. Selanjutnya dia juga ternyata mempunyai kelebihan bisa melindungi kulit kita dari sengatan ultraviolet. Sehingga kalau digabungkan sama SPF, pemakaian SPF atau ada kandungan tranexamic acid di dalam sunscreen kamu, dia tuh kayak nambahin benefit gitu loh, meleverage atau bisa membuat efektif si SPF ini. Apalagi kalau ditambah dengan vitamin C. Nah, selain itu dia juga bisa meredakan inflamatori atau kemerahan yang diakibatkan oleh panas-panas ya, inflamasi. Inflamasi itu kepanasan, kulit kepanasan, kayak terbakar sinar matahari atau panas-panas akibat salah pemakaian skincare juga bisa. Ini bisa dibantu juga oleh tranexamic acid. Terus kekurangan tranexamic acid apa dong? Atau jangan kekurangan lah ya. Kurang lebih kita harus aware efek samping dari tranexamic acid itu apa. Jadi efek sampingnya itu bisa dibilang hanya tanda kutip ya, iritasi dan kekeringan aja. Tranexamic acid ini juga cukup aman untuk di-apply ke berbagai skin type. Tapi tentu saja akan lebih efektif jika dipakai sama orang yang kulitnya bermasalah dengan tadi, dengan noda, dark spot, melasma kayak gitu. Jadi memperlihatkan hasilnya. Nah, kenapa gue pakai tranexamic acid ini? Gue pakai, gue belum bilang ya tadi gue pakai, bahkan gue nyari tranexamic acid yang bagus itu yang kayak gimana. Jadi kenapa gue pakai tranexamic acid? Sesimpel karena noda jerawat gue tuh banyak banget. Kalau kalian mengikuti beberapa video gue sebelumnya, gue struggle dengan jerawat hampir 5-6 bulan gitu. Sampai akhirnya tersisa nodanya, gue
sekarang merasa sangat terbantu dengan tranexamic acid. Kapan tranexamic acid ini bisa dipakai? Artinya apakah pagi, apakah malam gitu kan? Kalau kita tahu ya, kalau misalkan retinol atau turunannya retinoic acid itu nggak boleh dipakai pagi-pagi karena dia bisa fotosensitif. Malah dia bisa menimbulkan flek gitu. Instead of menyamarkan flek, dia malah menimbulkan flek. Nah, kalau tranexamic acid ini aman untuk dipakai pagi dan malam. Lalu enaknya malam-malam pun dia tidak akan kontradiktif dengan retinol atau retinoic acid. Makanya gua pakai waktu gue jerawatan kemarin dan sekarang pun masih gua pakai. Baik gua pakai Adapalene maupun pakai tretinoin. Setelahnya gua bisa pakai lagi si tranexamic acid ini sebagai brightening agent. Seru ya kan? Di salah satu produk bahkan menyebutkan bahwa tranexamic acid ini juga best to combine with niacinamide. Oh, I love niacinamide. Jadi gue punya niacinamide, gue campur sama tranexamic acid, nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, malah mungkin efeknya bisa jadi bom gitu loh, oke? Oke geng, sekian penjelasan gue tentang tranexamic acid. Semoga memberikan pencerahan baru terhadap kalian dan mungkin bisa jadi inspirasi untuk coba produk tranexamic acid dengan masalah-masalah yang tadi udah gue sebutin. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang sudah mampir berkali-kali tapi belum subscribe dan juga teman-teman baru yang seneng dengan isi konten gue ini, tolong dipencet sininya, di subscribe, ini foto gue dipencet aja dan lihat video-video lainnya gue di sini sebelumnya. Salam kulit sehat.